Tuhan adalah Allah yang adil. Yang mengorbankan sesuatu demi Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan rugi. Tuhan mengatakan, kau sudah tinggalkan banyak hal, aku akan memberikan kepadamu saat ini berkali-kali lipat kelimpahan. Dan pada akhir engkau akan menikmati kehidupan yang kekal di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, jadi mari kita berjuang bagi bangsa ini. Caranya bagaimana? Caranya biarlah Tuhan membentuk kita. Membentuk cara berpikir kita. Dan memakai kita untuk membentuk cara pikir orang lain. Di dalam anugerah Tuhan bangsa ini akan dapat berkat besar sekali dari gereja seperti gereja kita. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja lain yang cuma tahu marketing, cuma tahu menjalankan gereja seperti menjalankan bisnis. Ini adalah perusak gereja. Mereka bukan mengembangkan gereja, mereka membuat gereja menjadi bahan tertawaan, menjadi kelompok besar yang cuma tahu senang-senang, cuma tahu hal-hal yang berkait dengan hiburan. Ini bukan kekristenan yang sejati. Maka di dalam speak kemarin ditekankan, mana Kristen sejati, mana bukan. Mana gereja sejati, mana bukan. Harap Tuhan bangkitkan lebih banyak gereja yang sejati di tengah bangsa ini. Dan suara yang dibagikan adalah suara Injil. Bukan suara keadilan sosial dari dunia ini. Saudara, kalau gereja mau menjadi gaya Marxis, kita akan kalah sama Marxis yang asli. Kalau gereja mau membela orang miskin dengan gaya komunis, kita akan kalah dengan orang komunis sejati. Kalau gereja mau memperkaya bangsa ini dengan gaya kapitalis, kita akan kalah dengan kapitalis sejati. Kalau gereja mau menekankan berkat bagi bangsa ini dengan menjalankan apapun yang Tuhan izinkan ada di dunia, tapi bukan dari gereja Tuhan, kita akan kalah dari mereka. Tapi kalau kita mengatakan kami memberitakan Injil dan Injil berkait dengan pembangunan bangsa, Injil berkait dengan manusia, Injil berkait dengan kesucian, Injil berkait dengan menjadi berkat bagi sebuah bangsa, maka kita akan tawarkan sesuatu yang tidak ada orang lain bisa berikan. Harap Tuhan memberkati kita dan memberikan kekuatan untuk kita berjuang di setiap situasi. Jangan lupa Tuhan mengajak kita berperang bersama dengan Dia. Yang namanya perang tidak mungkin damai terus. Saudara mengatakan, kenapa ya hidup penuh dengan goncang? Saya tanya balik, bagaimana engkau bisa berpikir bahwa perang itu bisa tenang? Saudara, adakah orang mau masuk tentara lalu harus diutus perang? Waktu dia pergi perang, dia bawa boneka teddy bear-nya, dia bawa bantal guling, dia bawa piyama. Sampai di medan perang dia tanya, hotelku di mana ya? Semua orang heran. Kamu tinggal di barak. Apa itu barak? Itu tempat situ. Ini kan terlalu dekat dengan daerah konflik. Saya takut. Wah, tentara seperti ini, dia mati duluan. Bukan mati di medan perang, mati sama teman-temannya. Nah, saudara, kita sedang perang. Mari belajar bergantung pada Tuhan. Mari setia kepada Dia. Mari tidak hilang fokus untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari adalah Musa, atau Ayub, atau Petrus, atau Paulus. Orang-orang ini punya kesamaan. Segala hal yang baik yang ada pada mereka Tuhan ambil dulu. Setelah mereka tidak punya apa-apa, Tuhan mengatakan, sekarang saya pakai kamu. Musa punya segala hikmat Mesir, Tuhan ambil. Setelah Musa bilang, saya cuma kakek 80 tahun yang gak tahu apa-apa. Tuhan bilang, saya pakai kamu. Ayub punya kekayaan, Ayub punya kesehatan, Ayub punya anak-anak yang sangat baik, Ayub punya keluarga yang sangat terpuji. Semua Tuhan ambil. Setelah Tuhan ambil, Tuhan mengatakan, saya mau pakai kamu dan puisimu. Saudara, Ayub punya puisi, itu dikatakan dengan cara mahal. Dia harus kehilangan segalanya untuk menjadi penulis puisi terbaik sepanjang sejarah manusia. Lalu Petrus punya keberanian bertindak. Dia lebih dulu berpikir dan melakukan sebelum yang lain. Murid-murid baru pikir, dia sudah lakukan. Murid-murid baru merenung, dia sudah eksekusi. Saudara, apa sih bedanya orang seperti Petrus dengan orang lain? Orang lain cuma tahu ide, Petrus langsung jalankan. Saudara, ada satu orang yang namanya Columbus, ya sudah tahu ya, yang dimarah-marahin orang. Ya, Columbus bukan orang baik, saya tahu dia melakukan banyak sekali kejahatan kemanusiaan, apalagi kalau diukur pakai standar sekarang. Tapi ada satu peristiwa yang sangat unik, yaitu Columbus mengatakan, saya akan buktikan kalau bumi itu bulat. Saya akan berlayar menuju kepada daerah barat, saya akan muncul di timur. Saya akan terus lakukan pelayaran ini sampai membuktikan bumi itu bulat. Nah, saudara, ketika Columbus mengatakan demikian, semua orang menghina, mana mungkin, mana bisa. Akhirnya dia lakukan. Setelah itu di depan court Raja Spanyol, dia dipuji-puji Raja Spanyol. Kemudian musuh-musuhnya yang ikut di dalam undangan mengatakan, coba kasih tahu kami apa prestasinya Columbus, apa hebatnya dia. Lalu Raja Spanyol mengatakan dia berani berlayar ke satu arah untuk membuktikan bumi itu bulat. Lalu musuh-musuhnya mengatakan, kalau cuma gitu kita juga bisa.
Kalau cuma itu kita juga berani. Kalau cuma itu kita juga tahu. Yang dia lakukan kita sudah tahu semua. Kemudian Columbus mengatakan, oke, saya mau tanya sama kamu. Tolong bikin telur berdiri. Sudah tahu ya, telur bisa berdiri nggak? Mana bisa berdiri? Bikin telur berdiri. Mereka semua bingung, mana bisa telur berdiri? Bisa, coba gimana caranya? Columbus ambil telur, dia pecahkan di atas meja, tuh berdiri. Lalu mereka semua bilang, kalau gitu sih kita juga bisa. Itulah kamu. Kamu cuma bilang bisa setelah lihat orang lain lakukan. Kamu sendiri nggak pernah berani lakukan. Nah saudara, kalimat ini menusuk saya. Ini cerita benar atau tidak saya tidak tahu ya. Ini saya dengar dari seorang pendeta. Apakah historis atau tidak saya agak ragu. Karena mana ada orang pergi ke pesta kerajaan bawa-bawa telur. Atau mungkin dia minta dari dapurnya istana, bisa juga lah. Intinya adalah apa yang mau dikatakan di dalam cerita ini adalah banyak orang punya ide. Hanya sedikit yang berani jalankan. Banyak orang mengatakan, yang dikerjakan Pak Stephen Tong sih gampang. Gampang dipikir, coba kamu kerjakan. Berani kerjakan adalah hal yang sangat-sangat sulit, tapi itu harus dilakukan. Maka biarlah kita menanti Tuhan mengerjakan pekerjaannya dengan cara membuat kita diambil segala hal yang kita andalkan, tapi kita berani tetap kerjakan. Nah Petrus punya kualitas ini. Dia bukan cuma pikir, tapi dia kerjakan. Yang lain sudah pikir, nggak berani ngomong, dia ngomong. Waktu salah semua ikut hina dia. Lu sih ngomongnya salah, padahal yang lain pun pikir hal yang sama. Tapi karena Petrus ngomong, dia yang kena. Tapi ketika dia merasa, saya pemimpin. Kenapa kamu pemimpin? Karena saya berani bertindak. Yang lain cuma wacana, ide. Saya bertindak. Wah, kamu berhak jadi pemimpin. Tapi pemimpin ini ternyata pemimpin yang bertindak fatal. Waktu Yesus ditangkap, dia mengkhianati dengan berkhianat, dengan menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal. Maka dia malu sekali. Sekarang segala kemuliaan saya sudah ditarik. I am nobody, I am nothing. Saya bangga terhadap satu hal. Sekarang hal itu pun sudah Tuhan ambil. Saya tidak layak dan tidak berhak disebut hamba Tuhan. Nah ketika Petrus merasa tidak layak, Tuhan panggil dia. Saulus pun sama. Saulus adalah seorang yang sangat unggul di dalam budaya Yahudi. Tapi Tuhan mengatakan, budaya Yahudimu bikin kamu tolak Kristus. Yesus Kristus kamu matikan dan kamu buang karena budaya Yahudi. Maka Saulus harus buang segala kemuliaan budaya Yahudi dan dia mulai dari nol. Yaitu sadar bahwa dia adalah seorang yang mirip bayi yang sudah mati. Inilah Saulus, inilah Petrus, inilah Ayub, inilah Musa, inilah kita. Tuhan bikin hal-hal yang bikin kita mengatakan, saya nggak punya apa-apa kalau begini Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, good, sekarang saya pakai kamu. Biar orang Kristen menyadari hal ini, biar kita dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai gerejanya di tengah keadaan damai, di tengah keadaan konflik, di tengah apapun untuk membangun bangsa ini. Mari kita taruh batu demi batu, terus susun tembok yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dan bangun. Di tengah kondisi apapun. Kondisi baik, mari bangun. Kondisi buruk, mari bangun. Kondisi cerah, mari bangun. Kondisi hujan, mari bangun. Biarlah Tuhan berkati saudara, biar Tuhan berkati gerejanya. Kiranya Tuhan memimpin apa yang kita kerjakan di tengah keadaan apapun menjadi berkat bagi bangsa ini. Ini tambahan sedikit pengumuman dari saya, ini belum khotbah. Saudara mengatakan, waduh Pak, panjang amat. Gak apa-apa, panjang kadang-kadang perlu. Maka saudara doa supaya tidak banyak konflik, supaya tidak ada banyak sharing yang panjang lagi. Nah saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah tentang tema musik. Banyak orang anggap remeh musik. Karena mereka mengatakan musik kan hal yang biasa. Orang yang anggap musik biasa adalah orang biasa. Wah semua orang-orang biasa dong. Saya orang biasa, engkau orang biasa, kita semua orang biasa. Semua orang-orang biasa. Tapi Tuhan akan pilih sebagian orang untuk menjadi orang yang lebih dari orang biasa. Yaitu orang-orang yang mendapatkan privilege, mendapatkan kemuliaan, menjadi milik Tuhan. Ini adalah kaum spesial, umat pilihan yang mendapatkan berkat, dicintai Tuhan, dan diberikan penjelasan tentang jalan yang Tuhan kerjakan, tentang pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam sejarah. Nah inilah kita. Kita ini orang biasa, tapi yang dipanggil di dalam satu peristiwa yang melampaui hal biasa. Saudara dan saya orang biasa, tapi saudara dan saya dipimpin Tuhan untuk menikmati bagaimana surga dinyatakan di bumi oleh pekerjaan dari gereja Tuhan. Nah maka Tuhan menyiapkan kita untuk segala macam yang limpah. Kita didesain untuk kemuliaan. Richard Pratt ketika masih muda, dia tulis buku judulnya adalah Design for Dignity. Didesain untuk kemuliaan. Siapa yang didesain untuk kemuliaan? Saudara dan saya yang beriman kepada Kristus. Kita didesain untuk kemuliaan. Dan Tuhan menyiapkan segala harta bagi orang-orang ini. Harta yang Tuhan simpan di sorga di dalam Kristus. Yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Di dalam surat Efesus dikatakan, Kristus memberikan kepada kita Roh Kudus, dan di dalam kehadiran Roh Kudus, Kristus memberikan pemberian-pemberian dari surga. Pemberian-pemberian yang tadinya tersimpan di dalam Dia. Apakah pemberian yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan? Ada banyak sekali. Firman Tuhan, Tuhan berikan kepada gereja. Hikmat surgawi, Tuhan berikan kepada gereja. Komunitas yang saling mencintai, Tuhan berikan kepada gereja. Firman dan sakramen, Tuhan berikan kepada gereja. Tanda yang mengaitkan kehidupan di bumi dengan pengharapan surga, Tuhan berikan kepada gereja. Pengharapan kedatangan Kristus kedua kali, Tuhan berikan kepada gereja. Persekutuan di dalam kasih, Tuhan berikan kepada gereja. Tapi ada satu aspek yang orang sering lupa. Tuhan memberikan musik kepada gereja Tuhan. Musik kan hal umum. Semua bangsa punya musik. Semua budaya mengembangkan musik. Bahkan teori musik pun dikembangkan oleh orang-orang yang sebenarnya bukan umat Tuhan. Orang-orang seperti Pitagoras mulai mengerti apa itu bedanya nada di dalam tinggi yang berbeda oktav. Dia menemukan teori tentang musik di dalam keteraturan matematis. Dia menemukan teori yang membuat kita sekarang dapat pengertian tentang bagaimana mempunyai kode untuk memahami musik. Jadi musik dikembangkan oleh banyak orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi musik terbaik dan terindah datang dari umat Tuhan. Satu kali pendeta Stephen Tong duduk satu pesawat dengan seorang Yahudi. Dan Pak Tong ingin coba injili orang Yahudi. Sama seperti Petrus ditugaskan menginjili orang Yahudi. Demikian Stefanus Tong diberikan kesempatan memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Dia tanya orang Yahudi ini, kamu dari mana? Saya dari kota ini. Kamu bangsa apa? Dia mengatakan, saya berdarah Yahudi. Wah, orang Yahudi. Lalu Pak Tong mengatakan, nah, kamu punya kitab suci. Itu sama dengan kitab suci saya, Perjanjian Lama. Lalu mereka bicara-bicara, kemudian Pak Stephen Tong tanya, apakah kamu suka musik? Dia bilang, saya sangat suka musik. Dia mengatakan orang Yahudi sangat-sangat diberkati dengan bakat musik. Tapi sangat-sangat tidak diberkati dengan composing music. Tidak ada komposer penting dari Yahudi, semuanya Kristen. Orang ini gak setuju, enak aja. Ada Felix Mendelssohn, dia orang Yahudi. Lalu Pak Tong gak kalah akal. Dia jadi Kristen dulu, baru jadi komposer. Terus mereka berdebat. Ada begitu banyak pemain piano yang hebat, orang Yahudi. Begitu banyak pemain biola, virtuoso, orang Yahudi. Begitu banyak pemain musik yang ahli sekali dari Yahudi. Tapi kenapa orang Yahudi tidak menghasilkan komposer besar? Kenapa budayanya mandek di dalam memainkan karya dan bukan composing karya? Pak Tong mengatakan, karena engkau tidak pernah tahu apa rasanya dibebaskan oleh Sang Mesias. Wah, ini kalimat menyentuh saya. Waktu saya baca buku itu saya kagum. Ini pengertian yang sangat tajam. Orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus mengerti bagaimana menyembah Tuhan, mengerti bagaimana compose music. Apa sih musik itu? Kenapa musik harus jadi bagian dari hidup kita? Seorang bernama Roger Scruton, seorang filsuf dari Inggris. Ini harap kita bisa duduk tenang ya, saya sudah masuk dalam khotbah. Meskipun kita belum baca Alkitab atau doa, ini sudah masuk di dalam firman Tuhan. Seorang bernama Roger Scruton, dia mengatakan musik sudah menjadi bagian yang ditaruh makin ke belakang. Menjadi latar belakang yang kita ingin suruh diam. Saudara dengar musik di mana? Di kafe. Saudara dengar musik di mana? Di telingamu. Saudara pakai earphone, lalu saudara pergi jogging. Saudara pakai earphone, lalu saudara pergi ke toilet. Saudara pakai earphone, lalu saudara masak. Jadi apa gunanya musik? Menemani engkau melakukan sesuatu yang lain yang lebih penting dari dia. Dia jadi kurang penting, dia cuma suara latar belakang. Dan kalau saudara pergi ke kafe atau ke restoran, saudara sambil makan, sambil ngobrol, sambil dengar musik. Yang ingin saudara lakukan adalah musiknya dikecilkan, supaya saudara masih bisa bicara, tapi tidak terlalu kecil, sehingga dia sayup-sayup masih bicara. Roger Scruton mengatakan ini seperti ada orang bicara, saudara suruh bicara dengan lebih kecil, supaya saudara bisa lakukan kegiatan lain. Suara sudah disuruh bungkam. Suara musik juga disuruh bungkam. Bayangkan kalau saya lagi khotbah, lalu saudara mengatakan, Pak Jimmy, sorry ya Pak, saya dapat telepon. Saya mau angkat telepon, Bapak tolong kecilkan suara Bapak, cukup kecil sehingga tidak ganggu telepon saya, tapi tetap cukup besar untuk saya dengar di telinga satu. Jadi saudara sambil telepon sambil saya khotbah. Saudara-saudara, ya gimana kabarnya? Mari kita kembali. Ya, oke. Nanti saya ke sana.
saudara telepon lalu suruh saya kecilkan suara. Apakah ini baik? Saudara bilang, pasti nggak baik dong, nggak boleh. Masa orang berkhotbah disuruh diam, suaranya dikecilkan. Tapi Roger Scruton mengatakan, inilah yang kita lakukan kepada musik tiap-tiap hari. Kita silence the music. Musik, diam. Musik, tenang. Maka musik yang kita ingin ada di publik adalah musik yang memang nggak penting. Sehingga disuruh diam pun jadi nggak penting. Saudara kalau lagi dengar khotbah, saudara nggak boleh kecilkan suara khotbah. Tapi kalau saudara lagi dengar stand up comedy, mau dikecilkan pun nggak masalah. Saudara lagi dengar Sri Mulat, mohon maaf bukan menghina Sri Mulat ya. Cuma bagaimanapun Sri Mulat. Jadi kok nama menteri? Sri Mulat tidak sepenting khotbah. Maka kalau saudara mengatakan, kalau saya lagi dengar lelucon saya kecilkan, nggak apa-apa. Tapi dengar khotbah nggak boleh. Nah saudara boleh coba pikir, kira-kira musik seperti apa yang kita izinkan boleh dikecilkan? Pasti musik yang harusnya nggak terlalu penting. Musik yang kalau sudah lewat pun kita nggak rugi rasanya sudah lewati musik itu. Musik-musik pop itu seperti ini. Wah habis ini saya jadi dapat banyak musuh. Setelah ini saudara sulit tulis surat ke Bapak Antonius Un, Ketua Sinode. Pak Anton, sepertinya Pak Jimmy kurang setia kepada jemaat. Karena dia menyakiti hati jemaat dengan menghina musik pop. Saudara kalau ada yang terhina, ya saya sarankan lakukan dua hal. Yang pertama ganti musik, yang kedua dengerin saya lagi gitu ya. Kenapa sih Bapak anti sekali dengan musik pop? Ya karena saya hanya menjabarkan gunanya musik pop. Musik pop itu diciptakan untuk apa ya? Untuk didiamkan, untuk menjadi latar belakang. Dia nggak pernah diberikan tempat serius. Dan kalaupun serius saudara cuma dengar sambil lalu, atau saudara dengar dengan serius, setelah itu saudara lupakan. Setelah saudara dengar, saudara pun tidak terlalu tahu. Apa sih dampak dari musik ini selain memberikan kesenangan kepada saya? Saudara Roger Scruton ketika pimpin kelas tentang art and music, dia minta kepada semua mahasiswanya, pilih musik satu aja. Lalu kasih tahu saya penjelasan tentang musik itu. Cari terus penjelasan tentang musik itu. Sampai engkau sangat kagum akan musik itu. Atau sangat meremehkan musik itu. Ada dua kemungkinan. Silakan pilih musik apapun. Boleh dari zaman Palestrina sampai pada zaman musik zaman ini. Silakan pilih dari abad-abad yang awal dari kekristenan sampai abad yang ke-21. Pilih satu saja. Lalu setelah pilih, dengar. Setelah dengar, coba analisa. Apa yang membuat kamu berpikir ini musik yang spesial? Lalu kamu tulis alasannya. Kalau sudah dapat alasannya, saya mau tanya, apakah engkau jadi sangat cinta musik ini? Atau sangat benci musik ini? Kalau saudara bilang, saya nggak cinta banget, nggak benci banget, cari lagi. Cari tahu alasan lagi. Cari terus, gali terus. Sampai engkau mengatakan, ini adalah piece of music yang harus saya hormati. Atau, ini adalah musik yang boleh dibuang. Nah ini tugasnya dia. Dan semua mahasiswanya pilih musik, ada yang pilih Michael Jackson, ada yang pilih Beyoncé, gimana bacanya? Beyoncé atau gimana? Barongsai. Ada yang pilih Michael Jackson, ada yang pilih Beyoncé, ada yang pilih Beethoven, ada yang pilih Mozart, ada yang pilih ini, ada yang pilih itu. Mereka semua coba gali, kenapa musik ini bagus? Mereka tulis alasannya. Setelah tulis, setelah saya baca alasan ini, saya tetap nggak jadi kagum, juga tetap nggak jadi benci. Jadi saya cari lagi alasan, layer demi layer. Sampai akhirnya mereka simpulkan, ini musik mengagumkan sekali. Atau ini musik boleh dibuang. Nah ternyata kebanyakan orang yang pilih musik pop, meskipun mereka tadinya suka musik pop. Bukan saya mengada-ngada ya, ini fakta sejarah di kelasnya Roger Scruton. Ternyata mereka mengatakan, ini musik boleh dibuang, boleh ada, boleh enggak. Loh kok bisa begitu? Ya ternyata remeh. Ada pengulangan melodi yang tidak terlalu signifikan, ada hal-hal yang bagus didengar pertama, tapi kemudian memuakkan setelahnya. Ini mirip dengan saudara makan makanan apapun yang cuma sugar coated ya. Saudara makan donat nggak tahu apa enaknya, tapi karena ada coklatnya atau ada gulanya, saudara suka. Anak kecil suka makanan seperti ini, tapi orang dewasa harusnya nggak terlalu suka ya. Yang masih suka donat, tapi sudah dewasa, bertobatlah. Nah saudara, waktu kita menikmati musik, kita mau tahu kenapa musik itu penting, bagaimana menikmatinya kalau itu penting. Nah maka hal pertama yang ingin saya bagikan adalah, jangan biarkan musik cuma jadi latar belakang. Tapi kita mau tanya, kalau musik itu menjadi utama, bolehkah dia, berhakkah dia jadi utama? Berhakkah dia mendikte kita di dalam pengajaran dari musik yang dia berikan? Nah sebelum kita lanjutkan, saya ingin membaca satu bagian dari surat Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, surat 1 Petrus pasal yang pertama. Saya mau membacakan ayat yang ke-6 dan selanjutnya. 1 Petrus pasal yang pertama, saya akan baca dari ayat yang ke-3, dari ayat yang ke-3. Oh maaf, 1 Petrus pasal yang pertama.
Saya mulai bacakan dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, ayat 8 mengatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Di dalam perkembangan musik gereja, dimulai dari seorang bernama Gregory the Great. Dia kumpulkan karya-karya musik, kemudian dia mulai pikir, kenapa ada musik di dalam gereja? Nah, dia memakai ayat ini untuk menekankan pentingnya musik. Kenapa musik penting? Karena di dalam imanmu ada hal-hal yang tidak terkatakan, tetapi harus kamu nikmati. Bagaimana ada hal tidak dikatakan tapi harus dinikmati? Hal-hal ini mirip perkataan, tapi bukan perkataan. Hal-hal ini mengkomunikasikan sesuatu, tapi bukan di dalam kata-kata. Nah, Gregory dan tradisinya, dari tradisi awal, baik itu Gregorian chant maupun musik di dalam abad pertengahan, dan musik-musik yang berkembang selanjutnya di dalam tradisi gereja barat. Semua menekankan tentang ayat ini. Kamu punya sukacita karena iman terhadap sesuatu yang tidak terkatakan. Saudara, iman kita ini ada unsur yang bisa dijelaskan, ada unsur yang tidak bisa dijelaskan. Unsur yang tidak bisa dijelaskan itu bukan unsur yang kacau, bukan unsur yang chaotic, bukan unsur yang tidak beraturan. Tapi unsur ini pun bukan kata-kata. Nah, ini bagaimana kita mengerti? Ada hal tak terkatakan tentang Tuhan, tapi kita ingin akses, kita ingin nikmati. Di dalam tradisi musik Kristen dikatakan cara mengaksesnya adalah dengan musik. Saudara mengakses pengenalan akan Tuhan lewat dua cara. Lewat firman, maka saudara mengenal Tuhan di dalam cara yang terkatakan. Tapi juga saudara memiliki pengharapan karena mulia Tuhan yang tidak terkatakan. Untuk ini saudara hanya mungkin mengaksesnya dengan musik. Firman membuat kita kenal Tuhan dan mampu mengartikulasikan dengan kata-kata pengenalan itu. Tapi kemuliaan yang melampaui kata-kata hanya dapat kita pahami di dalam musik. Jadi saudara, bagi saya, orang Kristen tidak boleh tidak belajar musik. Orang Kristen tidak boleh tidak coba untuk menyukai musik di dalam kelimpahannya. Musik bukan hobi. Musik adalah bagian penting untuk menyatakan aspek tak terkatakan dari Tuhan. Maka sejak awal, tradisi musik Katolik menekankan tentang aspek mulia yang tak terkatakan dari Tuhan. Lalu masuk ke dalam tradisi Protestan di dalam Luther, ditekankan bahwa selain firman, Tuhan memberikan anugerah bagi kesenangan jiwa yang namanya adalah musik. Musik adalah bagian untuk memberikan kepada kita kesenangan jiwa. Senangnya jiwa saudara, itu bukan karena saudara dapat uang. Senangnya jiwa saudara bukan karena saudara dapat sukses di tempat kerja. Senangnya jiwa saudara adalah karena saudara dapat mencicipi hal mulia dari Tuhan. Bagaimana aku cicipi? Dengan musik. Nah, inilah yang dikembangkan di dalam tradisi Lutheran. Itu sebabnya di dalam ibadah Kristen ada dua hal yang saling berkait. Yaitu seni di dalam perkataan public speaking. Sermon, khotbah. Dan yang kedua adalah musik. Saudara, di dalam gereja enggak tentu ada lukisan. Tidak tentu ada ukiran. Tidak tentu ada arsitektur. Ada gereja adalah gereja rumah. Ada gereja berbakti di tempat terbuka. Ada gereja yang melakukan kebaktian di katakum, di tempat-tempat pemakaman-pemakaman di sebuah kota kuno di Romawi. Jadi gereja punya tempat kebaktian, tidak tentu ada estetika arsitekturalnya. Gereja tidak tentu ada lukisan, tidak tentu ada patung pahatan,
tapi gereja pasti ada nyanyian, pasti ada musik. Jadi musik dan firman, dua hal yang saling melimpah menyatakan kebenaran Tuhan. Musik dan firman, dua hal yang memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan. Orang mengatakan dengan firman saya kenal Tuhan, tapi hal yang sama bisa dikatakan dengan musik aku mencicipi kemuliaan Tuhan. Kalau begitu musik begitu penting, bolehkah musik ditaruh di background? Harusnya nggak boleh. Tapi bukankah musik ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang signifikan, ada yang kurang signifikan. Ada yang begitu limpah, ada yang kurang limpah. Bagaimana kita menilainya? Nah saudara, meskipun kita tidak punya teori untuk memilah-milah, tapi kita punya sense mana musik bagus, mana musik kurang bagus. Kita akan punya perasaan, ini musik cocok untuk hal yang grand, atau ini musik hanya untuk main-main saja. Ketika saudara mau menikah, lalu ditanya, kamu suka musik? Saudara bilang, saya enggak suka musik. Tapi bukan berarti karena saudara tidak suka musik, saudara pilih musik sembarangan untuk pernikahanmu. Nanti kalau engkau masuk di dalam ruangan menikah, yang laki-laki dengan pihak keluarga, yang perempuan dengan ayahnya untuk disatukan dengan calon suaminya. Kira-kira mau pilih musik apa? Lalu saudara pikir-pikir, saya suka dangdut aja deh. Kan dangdut juga musik. Lalu saudara masuk dengan lagu dangdut, apakah bisa? Kalau ada penggemar lagu dangdut, jangan marah sama saya. Tapi kalau saudara bilang, jangan hina lagu dangdut, ya saya tantang saudara di dalam pernikahanmu pakai dangdut kalau begitu. Engkau tidak akan pakai lagu itu. Engkau juga tidak akan pakai lagu yang sifatnya untuk naik, apa itu namanya? Yang muter-muter di Taman Ria itu apa? Komedi putar. Komedi putar pakai lagu. Teng 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 teng. Jadi menghina Hungarian dance. Teng teng teng. Saudara nggak mungkin pakai itu untuk pernikahan. Saudara pakai lagu yang sangat cocok untuk hal yang sacred, tapi juga yang sangat penuh komitmen. Saudara akan pilih lagu dengan hati-hati. Tidak ada orang yang tidak punya sense ini. Kalau orang mengatakan, saya nggak suka musik, nggak mungkin. Engkau pasti bisa membedakan mana bagus, mana tidak. Mana agung, mana tidak. Tapi heran, yang saudara akui sebagai musik agung tidak tentu menyentuh hati saudara. Saudara sih tahu bahwa musik-musik choir di dalam gereja, musik-musik oratorio bagus bukan main. Tapi waktu ditanya berapa sering engkau dengar musik itu? Aduh enggak. Serius banget, saya kurang suka dengar musik yang serius. Kenapa enggak suka? Karena engkau tidak suka mendengar. Musik harus jadi latar belakang. Musik ditaruh di belakang. Sayup-sayup terdengar, dan yang sayup-sayup terdengar ini yang kita suka. Nah maka Roger Scruton mengingatkan tentang krisis zaman kita, itu adalah krisis estetika. Satu kali ada orang mengatakan kepada dia, wah Pak, saya lihat ada tindakan anarkis, ada orang coret-coret halte bus di London. Bayangkan Pak, halte bus dicoret-coret, bukan cuma itu, terminal bus pun dicoret-coret, coretan gak karu-karuan, saya sedih sekali. Roger Scruton mengatakan, enggak usah sedih. Loh kenapa enggak sedih? Karena halte busnya jelek, desain terminalnya juga jelek. Coret-coretan cuma menambah kejelekan yang sedikit. Memang sudah jelek dari awal. Wah orang itu kaget. Jadi menurutmu terminal bus di London jelek. Desainnya jelek banget. Harusnya diruntuhkan. Wah saya dengar ini kaget. Coba Roger Scruton pergi ke Sunter. Lihat ruko-ruko di Sunter. Dia muak, dia bilang semua ini harus diruntuhkan. Nanti bisa-bisa Sunter jadi lapangan raksasa. Bangunan-bangunan dibangun tidak bagus. Kota dibangun sembarangan. Tata kota dibangun tidak ada selera sama sekali. Roger Scruton mengatakan ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Jika keindahan tidak menjadi bagian dari komunitas manusia, maka manusia yang harusnya menciptakan keindahan itu patut diminta pertanggungan jawab. Kamu harusnya mengatur kota dengan baik, kenapa tata kotanya berantakan? Kamu arsitek harusnya desain yang bagus, kenapa desain sembarangan? Wah saudara, mana ada arsitek mau desain ruko ya? Tolong bikin ruko, tapi itulah hobi kita bikin ruko. Ruko di mana-mana, akhirnya semua bangunan jadi jelek. Nah maka kita mesti pikir, kalau begitu keindahan adalah kewajiban. Di dalam pikiran dari seorang dari Kanada, orang Belanda tapi ada di Kanada, bernama Lambert Zaudervaart. Dia mengatakan semua manusia itu punya kewajiban estetika. Semua manusia punya kewajiban untuk menampilkan yang estetis. Saudara kenapa pakai baju bagus? Karena engkau punya kewajiban estetis. Kenapa engkau pakai make up? Karena engkau punya kewajiban estetis. Bukan karena mau rayu orang. Sekarang banyak orang salah ngerti. Di dalam buku Transforming Vision diberikan contoh. Kenapa anak muda perempuan kalau ditanya, boleh nggak sih orang Kristen pakai make up? Harus jawab, pakai aja. Loh kenapa mesti pakai make up? Jawabannya bisa benar, bisa ngawur. Orang dunia akan jawab ngawur. Lu kalau nggak pakai make up, kapan dapat pacar? Kalau kamu nggak dapat pacar, kapan papa gendong cucu? Kalau papa nggak gendong cucu, cepat mati loh. Kamu mau papa cepat mati? Oh enggak pak, jangan cepat mati. Kalau gitu cepat pakai make up. Supaya dapat pacar, nikah, dapat cucu. Tapi cari
pakai makeup di depan laki-laki yang bagus. Kalau di depan laki-laki yang jelek, kamu jelek-jelekin muka supaya dia nggak suka sama kamu. Nah saudara, pakai makeup bukan itu. Kenapa perempuan pakai makeup? Untuk goda orang? Bukan. Lalu apa? Estetik kewajiban. Apa itu kewajiban bahasa Inggrisnya? Kok saya lupa ya? Apa guru bahasa Inggris? Obligation. Aesthetic obligation. Kamu punya kewajiban estetis. Kenapa saya nggak boleh pakai baju sembarangan? Kalau mau tidur terserah. Waktu engkau tidur, engkau tidak punya kewajiban estetis. Karena waktu engkau tidur, kalaupun kau sudah menikah, pasanganmu juga ikut tidur kok. Kecuali kalau pasanganmu memang hobi begadang untuk pandang wajahmu waktu tidur. Tapi percayalah, wajah orang kalau tidur biasanya nggak estetis. Biasanya ya, saya sih nggak mengamati wajah orang-orang. Yang saya amati wajah istri saya dan dia sangat estetis meskipun sedang tidur. Nah saudara, engkau tidak punya kewajiban estetis di kamar tidur. Engkau tidak punya kewajiban estetis ketika engkau sedang ada di dalam keadaan sendiri. Tapi begitu engkau keluar rumah, engkau punya kewajiban estetis. Makanya nggak ada orang keluar rumah pakai daster bolong. Nggak ada orang keluar rumah dengan rambut acak-acakan. Kenapa rambut mesti disisir? Maaf kalau sekarang kewajiban estetis saya agak kurang terlaksana. Kenapa mesti rapi keluar rumah? Bukan untuk cari pacar. Bukan untuk kelihatan bagus. Bukan untuk goda orang. Bukan. Tapi karena engkau punya kewajiban estetis. Kenapa di dalam desain kota ada kewajiban untuk minta izin kalau saudara mau menambah sesuatu dari desain bangunan yang sudah disetujui. Ini pemerintah sudah setujui bangun ini, kenapa bangunnya beda? Ini bukan supaya kita sogok pemerintah ya. Pemerintah kita mau ubah desain. Nggak boleh, harusnya udah ditetapkan begini. Ayolah berapa harganya? Ya udah segini aja kalau mau ubah. Bukan itu. Tujuannya adalah supaya kota itu jadi estetis. Supaya bangunannya bagus. Maka saudara harus serahkan desain saudara. Ini desainnya ke kota, kota bilang, aduh desainnya jelek banget, saya nggak bisa setuju ini. Nanti kota saya kelihatan jelek karena bangunanmu. Tapi ya kita nggak peduli kan, kita bangun bangunan kita dan tempat paling depan adalah jemuran. Taruh jemuran tempat paling depan. Kewajiban estetis kita buang. Dan kita mengatakannya kewajiban estetis kan ya boleh ada boleh enggak. Tapi coba pikir, kalau etika itu penting, kebenaran itu penting, kenapa estetika dikecualikan? Kita seperti ada 3 anak ya, gereja seperti punya 3 anak, tapi anak namanya estetika ini selalu dianaktirikan. Kalau bagi-bagi kursi, ayo kebenaran, duduk duluan. Etika, kesucian, duduk nomor 2. Oke kita makan. Pak ada anak ketiga, siapa ya anak ketiga? Estetika, aduh iya estetika, duduk di bawah. Begitukah? Itu yang dilakukan gereja, gereja menganaktirikan estetika. Enggak anggap itu penting. Untung ada Pak Stephen Tong ya, kalau enggak kita pun GRI akan bikin semuanya kacau dan jelek. Apapun jelek. Nah untung Tuhan anugerahkan ada desain yang bagus untuk gedung. Saya tadi mau coba dengar kur dan orkestra main untuk bisa didengar. Karena nanti pada waktu konser kita tidak mau pakai sound system, kita mau pakai kemampuan gedung ini untuk reverberasi, kemudian untuk menampilkan suara dengan sebaik mungkin. Dan tadi waktu saya dengar di atas bagus, di bawah pun bagus, sangat bagus. Asal saudara diam dan juga saudara tidak jatuhkan air minummu di bawah, ditendang jatuh, plang plong, itu benar-benar merusak musik. Nah jadi nanti kalau sudah ikut nonton konser, nggak usah bawa alat minummu lah. Tinggal aja di rumah, nggak akan dehidrasi kok, 1,5 jam nggak minum, nggak akan mati. Ginjalmu akan bertahan hidup. Nah saudara, kalau engkau tenang semua, ternyata bangunan ini bisa menampilkan suara yang bagus sekali. Bagus di sana, saya nggak tahu di sini ya. Yang nyanyi kur rasa bagus atau enggak, itu hal lain lagi. Yang main orkestra, apakah suara di sini bagus atau tidak. Tapi desain yang bagus, tampilan suara bagus, lalu keindahan dan juga fungsi, ini harus ada. Maka Pak Tong gabungkan semuanya. Desain bagus harus ada. Fungsi harus ada. Estetika tidak boleh dikecualikan. Saudara, GRII memberikan tempat bagus untuk kebenaran. Doktrin yang benar. Tempat untuk etika diberikan sangat utama. Harus ada kesaksian hidup. Harus ada hidup suci. Bagaimana dengan estetika? Mari perjuangkan itu. Dan ini yang Pak Tong lakukan. Bikin museum, bikin concert hall. Perkenalkan lukisan-lukisan terbagus. Perkenalkan karya terindah di dalam sejarah. Karena iblis akan goncangkan kebenaran, sehingga orang tidak lagi peduli kebenaran. Dia akan goncangkan etika, sehingga tidak ada standar kesucian. Dan dia akan goncangkan estetika, sehingga tidak ada standar keindahan. Sekarang banyak orang mengatakan keindahan itu subjektif. In the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Saya lihat, saya suka, saya senang. Ini namanya bukan Fanny Vidi Vici ya. Tapi saya lihat, saya senang, suka-suka saya. Ini Fanny ngawur-ngawur. Pokoknya saya suka ya saya suka. Apa standarnya? Enggak usah pakai standar. Ini enggak benar. Estetika harus diperjuangkan. Sama seperti etika, sama seperti kebenaran diperjuangkan. Ini 3 pilar penting di dalam mengenal Tuhan. Truth. Kemudian
goodness, lalu kemudian beauty harus diperjuangkan. Nah saudara, waktu kita mengatakan musik itu penting, kenapa musik bisa begitu penting? Karena musik mengcover kata-kata, tapi tidak memakai kata-kata. Maka ada paralel antara musik dan kata-kata, meskipun bukan pakai kata-kata. Nah saudara, ketika saudara dengar saya bicara, ini saya juga dengar dari ceramah yang diberikan saudara Calvin Abdiel ketika dia memberikan ceramah masterclass di sini ya. Dia mengatakan ketika kita bicara, kita memakai tempo bicara yang tolerable. Orang gak boleh bicara terlalu cepat ataupun terlalu lambat, akan sulit didengar. Kalau saya bicara terlalu lambat, saudara akan lihat jam. Saudara akan rasa, aduh ngomong cepat sedikit. Tapi kalau saya ngomong terlalu cepat, saudara juga gak bisa nangkep. Saudara ada bordernya ya. Border terlalu lambat itu nggak boleh diterabas. Border terlalu cepat nggak boleh dilewati. Pokoknya batas akhirnya itu adalah pendeta Eko gitu ya. Nggak boleh lebih cepat dari pendeta Eko, itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Waktu bicara tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Demikian waktu nyanyi, demikian waktu musik dimainkan. Musik punya tempo. Nah kita mulai pikir, kenapa musik ada tempo ya? Karena waktu engkau bicara juga ada tempo. Dan tempo engkau bicara dengan tempo waktu musik dimainkan, itu ada kemiripan. Saudara nggak mungkin membuat sebuah karya musik yang temponya adalah tempo yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ada seorang namanya John Cage, dia bikin musik terlama, ratusan tahun baru selesai. Satu karya ratusan tahun, sampai sekarang masih dimainkan. Ada orang sedang pencet nada, tong. Kemudian satu hari selesai ganti shift, ada orang lain ganti nadanya, tom. Rencananya lagu ini akan selesai dalam ratusan tahun, saya sudah lupa berapa persisnya, atau 1000 tahun, saya nggak tahu lah. Pokoknya ratusan tahun baru selesai, ini lagu terpanjang. Ini lagu orang gila ya, siapa yang mau dengar lagu ini? Nonton ratusan tahun, hidup kita pun gak seperti itu. Nah saudara, tempo bicara, tempo musik ada kaitan. Cara orang bicara, sifatnya itu adalah gak mungkin sendiri. Saudara gak akan bicara sendiri kan, kalau bicara sendiri terus itu agak aneh, perlu dikonseling. Kalau saudara bicara ada teman bicara, saya sekarang pun bukan bicara sendiri karena saudara dengerin saya. Kalau saudara semua sudah pulang, ruangan ini kosong, saya akan berhenti bicara. Kalau saya terus bicara gak ada orang, itu kayak orang gila. Nah waktu pandemi awal-awal khotbah streaming itu saya rasa kayak saya orang gila. Saya ngomong sama kamera, orang di Aufi nggak saya lihat. Terus ngomong sama kamera, ngomong. Saya mulai pikir ini kamera temanku ya. Kamera satu-satunya yang peduli aku. Mulai ada relasi personal dengan kamera. Nah saudara, kita nggak bisa ngomong sendiri, ada teman bicara. Waktu saudara bicara dengan orang, ada timbal balik, musik pun begitu. Saudara ada karya-karya indah. Misalnya karya dari Mozart yang menggabungkan antara oboe dengan klarinet. Oboe dan klarinet seperti saling saut-sautan. Di dalam salah satu karya kantata Bach, ada kaitan antara string dengan alat musik tiup. Waktu dikaitkan seperti dua musik ini saling bicara satu sama lain. Ada banyak sekali komunikasi sedang terjadi antar musik yang ditampilkan di dalam sebuah karya agung. Ini tidak mungkin diperoleh di dalam musik yang dangkal, yang boleh dijadikan background seperti musik pop. Nah saya nggak pukul rata ya, ada musik pop yang lumayan, ada yang jelek, tapi semuanya itu di dalam kategori boleh jadi latar belakang. Nah saudara akan menemukan kelimpahan di dalam karya musik yang benar-benar serius dipikirkan. Inilah yang akan membuat engkau kaya. Inilah yang akan membuat engkau menghargai Tuhan. Kalau Tuhan direpresentasikan dengan musik-musik dangkal, sulit bagi engkau untuk mengagumi Tuhan. Nah maka musik memberikan kepada kita ada nuansa percakapan. Ada komunikasi antar musik. Seperti ada bicara yang kita kurang mengerti, kita tidak punya bahasanya. Tapi pembicaraan ini sangat menarik. Waktu engkau dengar seperti ada komunikasi, ada relasi. Ketika Beethoven bikin konserto yang kelima untuk piano. Di bagian 2 ini saudara kenal ya, karena Pak Billy jadikan ini salah satu musik pujian di GRI. Dan saudara waktu dengar saudara rasa ini bagus dari mana ya? Saya pertama dengar salah satu pianis main lagu ini di chapel saat teduh. Saya kaget. Setelah selesai saya tanya, boleh ya saat teduh main lagu Beethoven? Dia kaget, saya tahu. Loh kok kamu tahu ini lagu Beethoven? Saya kaget karena dia kaget karena saya tahu. Lalu saya mengatakan, memangnya ini lagu apa? Dia mengatakan, ini lagu Pak Billy. Saya kaget. Pak Billy mencuri dari Beethoven. Oh bukan mencuri, dia ngomong kok ini dari Beethoven. Tapi Pak Billy yang kaitkan ini dengan puji-pujian Mazmur. Lalu jadi nyanyi lagu nyanyian kita. Oh begitu, jadi saya baru tahu. Nah saudara di dalam gaya yang dipilih Beethoven, itu ada bagian di mana orkestra mengiringi piano. Tapi ada bagian di mana piano mengiringi orkestra.
Seperti ada diskusi antar mereka. Nah ini indah sekali. Saudara kalau dengar musik dengan gaya begini ya, saudara akan mulai terbuka pikirannya. Di depan saya ada yang saling komunikasi, memakai bahasa indah yang melampaui kata-kata. I wish I can understand them, but I can't. Saya harap bisa mengerti, tapi nggak bisa. Ini daya tariknya musik. Saudara kalau dengar musik belum pernah sampai rasa begini, saudara nggak mungkin cinta musik. Musik yang saudara dengar begitu menggoda kita. Kita mengatakan saya ingin tahu kalian lagi ngomongin apa. Tapi mereka punya bahasa yang melampaui kata-kata kita. Bahasa yang membuat kita tahu ada kemuliaan yang tak terkatakan dalam diri Tuhan. Yang Tuhan izinkan dicicipkan kepada kita melalui musik. Waktu pianonya bagian ketika, ini namanya symphonic orchestra ya. Ketika orkestra memainkan nada utama, lalu piano jadi pengiring. Harusnya piano nada utama, orkestra pengiring. Piano mulai memainkan tam tadadam pam tadadam pam tadadam pam tadadam tam tadadam dam tadadam. Lalu orkestra mulai tadadadadada. Wah, saya dengar itu sangat terharu. Kalian sekarang tukeran ya. Kalian janjinya kapan? Kapan piano bilang, oke orkestra, sekarang kamu ambil nadaku, aku ambil nadamu ya. Lalu dengan harmoni yang luar biasa, mereka seperti sudah sehati. Langsung switch. Begitu langsung switch, saudara seperti rasa ada sesuatu yang terbalik, tapi tetap konsisten. Keindahan yang divariasikan, tapi tidak kehilangan keseimbangannya. Waktu saudara dengar ini, saudara tahu, mulianya Tuhan tidak boleh diekspresikan dengan gaya lebih rendah dari ini. Sudah mulai sadar untuk menghormati musik, karena ternyata musik adalah tempat yang paling mungkin untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang tak terkatakan itu. Pengharapan yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Nah hal-hal seperti ini kita akan nikmati di dalam musik. Tapi ya kita nggak pernah punya waktu untuk lakukan ini. Karena musik kan cuma background. Toh musik cuma hal yang boleh sayup-sayup ada, lalu hilang. Lalu sayup-sayup ada lagi, kemudian hilang. Saudara nggak mungkin loh datang ke ASJ, kemudian dengar konser, lalu minta supaya suara dikecilkan. Pak Tong, bisa minta ke musisi untuk kecilkan suara sedikit? Lalu Pak Tong bilang, oke. Nggak mungkin lah Pak Tong bilang oke. Pak Tong akan usir saudara keluar gitu. Keluar kamu, manusia tak beradab gitu ya. Tapi kalau saudara lagi makan di restoran, musik kekerasan, saudara akan bilang tolong kecilkan. Tolong kecilkan, kenapa? Karena acara utamaku makan. Kalau acara utamamu makan, di mana tempat musik? Musik itu background. Tapi saudara di dalam tradisi Protestan, musik itu nomor 2 setelah firman. Firman paling penting. Musik nomor 2 setelah firman. Tapi kita ubah. Firman paling penting, nomor 2 makan, nomor 3 ngeteh, nomor 4 ngopi, nomor 1 firman, nomor 2 ngopi, nomor 3 makan, nomor 4 ngeteh, nomor 5 nongkrong, nomor 6 lari, nomor 7 ke toilet. Lalu musik ke-8, nah musik jadi background untuk all of it. Kalau saya ke toilet, musik jadi background. Kalau saya makan, musik jadi background. Kalau saya minum, musik jadi background. Apakah musik gak boleh jadi background? Ada bagian musik jadi background. Tapi saudara, komposer romantik nggak setuju musik jadi background. Karena waktu zaman para bangsawan, mereka komisikan para musisi. Ayo bikin lagu. Untuk apa? Untuk aku makan malam. Untuk kamu makan malam? Ya saya mau makan malam diiringi musik. Akhirnya orang-orang seperti Friedrich Chopin. Maaf kalau saya ngomong seperti ini ya, ini harus Chopin. Sudah tahu ya, ini seperti kalau engkau makan gorengong. Nah, Chopin itu diberikan komisi. Bikin karya piano untuk menemani orang-orang makan. Chopin gak setuju. Maka musiknya Chopin meskipun bagus dan romantis, di depan itu selalu kayak thunderous. Tam, teram, tam, 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 teram, tam, 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 tadadadadadam, tadam, tadadam, tadadadam. Loh, ternyata musiknya bagus. Kenapa di awalnya harus thunderous begitu ya? Supaya orang yang makan keselak dulu. Mereka lagi makan, tam, tadam, tadadam. Apa ini? Dikagetkan karena dia gak suka musik jadi temenin bangsawan makan. Lu bangsawan makan aja sumpel telingamu. Saya mau main musik, kamu berhenti makan dengar saya. Nah itu yang dia mau berikan. Nah Beethoven seorang yang membebaskan pemusik untuk ikut komisinya orang. Beethoven ditugaskan, kamu bikin ini. Dia bilang saya nggak mau, saya nggak suka. Musik ini saya nggak setujui. Kalau kamu nggak bikin saya nggak kasih uang. Beethoven bilang terserah, saya jual skor saya udah cukup kaya. Beethoven bisa jadi kaya tanpa bantuan support dari bangsawan. Itu sebabnya banyak orang mengatakan Beethoven itu adalah tanda kebebasan. Musisi jadi bebas. Karena bisa bikin apapun yang mereka mau. Akhirnya sekarang kebebasannya kebablasan. Bikin apapun yang paling aneh. Bikin musik yang gak pernah cocok di telinga. Bikin musik yang mirip dengan orang sedang ngelas. Saya pernah dengar ya satu kali, ini dari luar, saya lupa dari negara mana di Eropa, datang bikin konser. Lalu teman saya di institut ajak, ayo kita datang. Dia bikin konser di Pondok Indah, kami datang. Konsernya aneh sekali. Konsernya itu ada musik
bunyinya kemudian dia taruh di kipas itu ada semacam panci. Waktu pancinya muter, kena suara musik, bukan suara musik, suara noise itu. Begitu panci diputar, lalu dia mulai begitu saya dia mengatakan simfoniku nomor 3. Hah, itu simfoni? Matilah. Saya benar-benar mau mati waktu itu. Saya marah sama teman saya, kenapa lu ajak gua denger ini? Dia bilang, saya pun marah sama diri saya, kenapa diri saya ajak diri saya nonton kayak beginian. Nah sekarang pemusik terlalu bebas, gak peduli lagi apakah musiknya jadi berkat atau enggak. Nah, maka musik sedang bicara dengan kata-kata yang, dengan cara yang beda dengan kata-kata. Ada semacam dunia lain yang akrab dengan kita, yang begitu dekat, yang begitu mudah diterima. Tetapi yang membuat kita berpikir ulang tentang apa itu keberadaan kemuliaan Tuhan. Mulia Tuhan gak gampang diterima. Saudara bisa jelaskan kemuliaan Tuhan? Bisa, tapi terbatas. Musik mengcover apa yang kata-kata tidak mampu lakukan. Seorang musisi yang sangat penting mengatakan musik berbicara ketika kata-kata sudah tidak mampu berbicara. Waktu kata-katamu silent, musik lanjutkan itu. Inilah yang dikatakan oleh Petrus. Kamu punya pengharapan tak terkatakan. Wah, kalau tak terkatakan tidak bisa dialami. Masih bisa dialami cicipannya. How? Dengan musik. Nah ini hal pertama ya, musik memberikan komunikasi, memberikan adanya komunitas, sehingga saudara merasa kehidupan saudara dilakukan ulang oleh musik. Saudara merasa ada kaitan, aku punya hidup berelasi, musik juga ada kaitan dengan relasi. Aku punya hidup berkomunikasi, musik juga seperti komunikasikan sesuatu. Mirip tapi beda, nah ini penting sekali. Kalau cuma beda total nggak ada miripnya, itu namanya unidentified flying object. Saudara tahu UFO ya, unidentified flying object. Unidentified flying object ini nggak mungkin pernah ditemukan. Karena begitu ditemukan dia diubah jadi identified flying object gitu ya. Jadi UFO nggak mungkin bisa ditemukan. Apa itu? Nggak tahu. Nah itu unidentified flying object. Saya dulu waktu SMP sering bikin unidentified flying object waktu di kelas. Lemparin teman-teman kaget. Dari mana ini? Unidentified. Nah itu namanya unidentified flying objects. Nah saudara, musik bukan unidentified. Saudara seperti merasa kehidupan saudara sedang dibicarakan. Kok mirip dengan apa yang aku rasa? Tapi saudara sadar ada yang beda di sini. Nah maka sentuhan ini sangat penting. Jiwamu perlu musik. Karena jiwamu perlu diajak keluar dari ceritamu yang singkat dan yang banal. Saudara, hidup saudara itu membosankan jika saudara tidak bersentuhan dengan surga. Jika saudara hidupnya banal, membosankan, maka saudara tidak mungkin menikmati Tuhan. Karena Tuhan gak membosankan. Jika engkau anggap Tuhan membosankan, itu karena hidupmu membosankan, engkau proyeksikan ke Tuhan. Engkau memproyeksikan hidup bosan ke Tuhan, sehingga engkau pikir Tuhan itu membosankan. Banyak orang datang ke gereja mengatakan, saya mau dapat keseruan di gereja. Salah. Saudara dapat keseruan di dunia dari Tuhan, saudara bawa itu ke gereja. Gereja bukan tempat hiburan. Saudara dapat hiburan dari Tuhan di luar, saudara bawa ke sini. Saudara lihat kemuliaan Tuhan di langit, lihat kemuliaan Tuhan di bumi, lihat kemuliaan Tuhan di mana-mana. Saudara kagum, bawalah kekagumanmu ke gereja. Jangan terbalik, aku mau dikagumkan oleh Tuhan di dalam gereja. Terbalik, dikagumkan oleh Tuhan di luar gereja, bawa ke dalam. Diberikan berkat oleh Tuhan di luar gereja, bersyukur di dalam. Diberikan ujian oleh Tuhan di luar gereja, meratap di dalam. Itu yang benar. Di sini bukan tempat engkau melihat Tuhan menyatakan diri di dalam cara yang membuat engkau terpukau. Engkau harusnya dapat itu di alam. Engkau harusnya dapat itu di dalam kehidupanmu sehari-hari dan engkau bawa ke sini. Maka ketika orang mengatakan saya ingin bersentuhan dengan Tuhan, mari nikmati musik. Nah hal kedua dari musik adalah musik memberikan kepada kita lifespan di dalam konsentrasinya. Saudara punya lifespan itu panjang sekali. Meskipun kadang terasa pendek kalau saudara makin tua ya. Kalau kita makin tua kayaknya cepet banget waktu berlalu. Ini saya mulai merasakan kecepatnya waktu berlalu, meskipun saya masih sangat muda. Nah saya ingat 20 tahun yang lalu saya masuk sekolah teologi. Sekarang sudah lewat 20 tahun, kok cepat ya? Saya pertama kali menginjakkan kaki di institut tahun 2004, bulan September. September 2004, sekarang sudah 2025. Waduh cepat sekali waktu berlalu. Saudara mulai sadar hidup itu berlalu cepat. Tapi kalau dipikir-pikir, 21 tahun itu bukan waktu yang cepat. Hidup kita yang panjang, kita alami banyak hal. Saudara ada yang waktu kecil mengalami kesulitan, ada mengalami kebahagiaan. Ada saat di mana kita senang, ada saat di mana kita sedih. Ada saat di mana kita tertawa, ada saat di mana kita takut. Ketika hidup kita dipresentasikan di dalam memori, kita perlu untuk memahami hidup di dalam cara yang dikondens
Dan tidak mungkin yang dikondens itu dijelaskan dengan kata-kata. Saudara kalau mau menulis tentang hidup saudara, saudara harus tulis itu di dalam sebuah buku biografi mungkin. Tapi musik yang bagus membuat saudara merefleksikan sebagian besar dari hidup itu di dalam musik itu. Saudara kenapa ya banyak orang senang musik pop? Karena orang tidak suka merefleksikan hidup dengan waktu yang panjang. Cuma suka merefleksikan hidup di dalam 5 atau 10 menit saat itu. Cuma ingin emosinya dikomunikasikan. Dan emosinya emosi saat itu doang. Orang lagi patah hati cari lagu patah hati kan. Saya nggak tahu lagu patah hati kayak apa. Oh aku sudah patah hati mau bunuh diri saja. Oh atau apa saya nggak tahu lah. Pokoknya kenapa suka dengar lagu ini lagi patah hati. Aku lagi patah hati dengar musik patah hati. Aku lagi senang dengar musik senang. Itu orang remeh. Orang yang agung ingin hidupnya dibagikan di dalam cara yang kondens. Tapi hidupnya nggak seremeh itu. Kalau ada orang tanya seperti apa hidupmu, saudara nggak mungkin mengekspresikan hanya apa yang kau rasakan sekarang. Kalau saya tanya kepada saudara, misalnya siapa sekarang saya boleh jadikan contoh. Yang nggak gampang ngambek kalau dijadikan contoh. Jonathan. Nggak ngambek kan? Kalau saya tanya sama Jonathan, coba ceritakan hidupmu kepada saya. Jonathan mengatakan, oke Pak, pagi-pagi bangun, saya mandi, pakai baju hitam, lalu kemudian berangkat ke gereja dan inilah saya. Loh, ceritakan hidupmu, itu hidup saya Pak. Dari pagi sampai sekarang, apa kamu akan cerita itu? Iya, celaka. Enggak, oke, jangan. Dia akan cerita, coba ceritakan tentang hidupmu. Dia mulai cerita, oke Pak, saya lahir di Pontianak, bukan. Saya lahir di Pontianak, waktu kecil saya sudah bantu orang tua, jadi orang tua saya bantu keuangan dengan saya bikin perusahaan minuman atau apapun lah saya nggak tahu dia ngapain. Lalu ketika SD saya sekolah, waktu SMP saya bertobat, terima Injil dari KKR regional, waktu itu ada pendeta dari GRI Karawaci khotbah, lalu khotbahnya ngawur, saya jadi marah. Lalu saya marah, saya jadi sedih kenapa marah-marah, akhirnya saya bertobat gitu. Ini pertobatan yang positif dari khotbah yang negatif. Setelah itu saya mulai mempertimbangkan hidup mau ngapain. Akhirnya saya masuk SMA, waktu masuk SMA, aduh saya patah hati, nggak tahu kalau bener atau enggak ya. Karena saya suka seorang perempuan, ternyata perempuan itu nggak suka saya. Saya mulai mempertimbangkan makna hidup. Saya mulai tanya apa itu cinta, apakah cinta relevan. Saya mulai tanya apakah saya menikah atau nggak usah nikah aja seumur hidup. Tapi kemudian waktu saya kuliah, saya ketemu perempuan, akhirnya saya pacaran, saya mau nikah. Jadi saya berubah. Waktu kuliah saya juga akhirnya mulai berpikir, apa itu makna hidup, apa itu panggilan. Saya merenungkan tentang ini. Lalu saya masuk ke GRI Karawaci, ternyata ini ada the best church ever. Contoh misalnya. Lalu di sini saya mulai berpikir tentang hidup, mulai ngerti kerangka pikir. Nah ini cerita dia. Cerita dia seperti itu, nggak mungkin cerita, aku bangun tidur, mandi, berangkat ke gereja. Nah inilah saya Pak, it's not your life story, it's too short. Tapi kalau saudara dengar musik, saudara ingin musik itu merepresentasikan berapa jam dari hidup saudara doang. Itu apa yang saudara rasakan sekarang. Aku rasa ini, musiknya harus ngerti. Itu bukan hal yang bijak. Saudara ingin hidup saudara dipahami from bird's eye view. Karena ini caranya saudara mulai memahami bagaimana hidupmu dilihat dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara saya selama ini nggak pernah lihat ya, lihat mimbar dari tempat jemaat di atas. Tapi tadi saya duduk di situ karena mau dengar musik, saya baru tahu. Ternyata di mimbar kelihatan jelas banget di situ ya. Jadi kalau ada keringat turun kelihatan loh dari situ. Baru saya sadar, oh sejelas itu. Tapi saudara juga nggak sadar kan, kalau dari sini saudara kelihatan banget. Engkau ngantuk pun kelihatan yang paling belakang. Gitu. Saudara nggak tahu karena nggak pernah cicipi di sini. Nah saudara, engkau tidak mungkin pernah cicipi lihat hidupmu dari sudut pandang Tuhan. Gak mungkin. Tapi ternyata cicipannya dimungkinkan. Tuhan seolah mengatakan, aku ingin kamu selidiki hidupmu. Kalau selidiki gimana? Engkau harus mengamati. Bagaimana mengamati? Ya keluar dari dirimu lalu amati. Gimana caranya ya? Ya gak bisa. Tetapi musik bisa merangkumkan itu. Waktu saudara dengar karya musik, saudara bisa lihat karya musik itu seperti mewakili saudara di dalam aspek yang cukup banyak tersentuh. Aspek kenanya banyak. Aspek bergumul, kena. Aspek pengharapan, kena. Aspek permulaan yang baik, kena. Itu sebabnya banyak musik yang dikompos dengan hati-hati. Panjangnya itu luar biasa panjang ya. Simfoni bisa setengah jam kalau zaman klasik. Bisa 1 jam di dalam tradisi romantik belakangan. Konserto bisa pendek di dalam zaman klasik, bisa panjang. Saudara saya pernah pasang piano konsertonya Tchaikovsky. Di mobil saya ada teman saya yang kurang suka musik ikut numpang. Lalu numpang kami ngobrol-ngobrol, dia tanya, nggak ada Led Zeppelin? Saya bilang, ada tapi kali ini Tchaikovsky dulu. Dengar Tchaikovsky, kemudian kita ngobrol. 10 menit kemudian dia tanya, ini udah lagu keberapa? Saya bilang, lagu keberapa? Ini baru bagian pertama dari lagu pertama. Hah? Lagu pertama belum kelar? Belum. Ini panjang begini? Iya, dan ini baru separuh. Piano concerto Tchaikovsky 20 menit, bagian pertama doang. Ini bagian pertama kok panjang banget? Lalu saya bilang, iya kalau engkau mau hidupmu dirangkum ya jangan pendek-pendek amat lah.
Bikin rangkuman minimal ya ada pergumulan kayak masukin ada sesuatu yang kelihatan hidup, nggak bisa terlalu short. Nah kalau hidup, saudara mau direpresentasikan oleh seni, musik bisa paling kena. Saudara nggak mungkin representasikan hidup dengan lukisan, ya, agak sulit meskipun bisa kena sekali. Tapi musik itu bisa melakukan itu. Emosi dan pengalamanmu yang dimunculkan akan banyak. Itu sebabnya ketika engkau dengar musik, engkau akan mendengar musik yang menggambarkan hal yang teratur. Tapi di tengah-tengah ada gambaran hal kacau, ada gambaran silent bahkan, ada gambaran seruan, ada gambaran teriakan, ada gambaran yang mewakili engkau seperti berseru. Di dalam bagian tenang dari Beethoven punya simfoni koral. Jadi bikin bagian pertama, bagian tam 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 tram 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 tam tat tat tam 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 tadam tam tradam dam. Bagian kedua tam bagian ketiga tapi di tengah-tengah tiba tam tadam trompet ram tam tadam trompet seperti saudara sedang alami keadaan tenang cenderung sedih tapi tiba-tiba ada seruan seperti mau teriak. Nah ini bagian yang bisa diwakilkan dalam hidup saudara oleh musik itu. Maka musik berbicara mewakili kita kepada kita. Dan ini bagian yang kaya dari mendengar musik. Begitu banyak hal mencerminkan jiwa kita dipamerkan oleh musik. Tuhan sudah kasih anugerah demikian besar, kita nggak mau akses. Kita cuma mengatakan, saya sih bukan orang musik. Sudah sekali lagi musik bukan tentang selera. Roger Scruton mengatakan kalau selera itu pilih es krim lah, itu selera. Kamu suka es krim rasa apa? Coklat. Kamu apa? Vanilla. Kamu apa? Strawberry. Sudah nggak usah berantem. Yang coklat nggak bisa bilang, hanya coklat yang alkitabiah. Karena di dalam kitab suci Salomo mengekspor coklat, gitu ya. Jadi engkau tidak boleh, di Alkitab nggak ada bilang Salomo ekspor coklat, ini saya cuma contoh aja. Saudara nggak bisa bilang, strawberry itu sesat. Kalau kamu keseringan makan strawberry ya, nanti masuk neraka loh. Nggak bisa. Nah ini selera. Kamu memakan es krim rasa apa, itu terserah kamu, nggak usah berdebat. Tapi musik bukan tentang selera. Aku senangnya musik ini. Loh kenapa musik disamain sama rasa es krim? Loh karena memang itu kan tujuannya. Nah ini kita salah. Kita sudah nggak ngerti tempat musik, makanya kita remehkan dia. Mirip dengan es krim. Saudara boleh makan es krim, boleh enggak. Bahkan mungkin cenderung lebih sehat kalau enggak. Terutama kalau kita mulai khawatir dengan timbangan kita gitu. Begitu lihat timbangan, ini rusak gak sih? Nah pokoknya kalau ada pertanyaan timbangan rusak, itu something wrong dengan your weight. Dan saudara mungkin harus berhenti makan es krim. Kenapa berhenti makan es krim? Karena es krim gak signifikan, boleh ada boleh tidak. Engkau boleh seumur hidup gak pernah makan es krim dan engkau mungkin lebih sehat. Tapi engkau gak bisa katakan hal yang sama tentang musik. Engkau gak bisa mengatakan, ada musik gak ada musik sama aja. Boleh ada boleh tidak, gak bisa. Karena di dalam tradisi Kristen ditekankan, firman lalu musik membuat kita mengenal Tuhan. Alasan kenapa kita kurang kagum kepada Tuhan. Mungkin karena tidak ada sentuhan musik di dalam teologimu. Tidak ada sentuhan musik di dalam pengertian firman-Mu. Atau kalaupun ada, musikmu sangat lemah untuk mencerminkan Tuhan. Nah maka saudara dirimu akan diwakilkan oleh musik, saudara akan kena eksistensimu seperti dipamerkan dan saudara sadar, my life story seperti dipamerkan di sini. Tapi musik bukan cuma memberitahu your life story, musik juga memberitahu apa yang mungkin terjadi pada your life story. Cerita hidupmu ternyata bisa diparalelkan dengan cerita Alkitab. Maka cerita Alkitab tentang kejatuhan, penebusan, dan pengharapan juga diwakilkan oleh musik. Musik membawa kita gerak terus. Seorang bernama Jeremy Bagby. Dia mengatakan musik menolong kita di dalam kedukaan, musik mengisi sukacita kita, musik membimbing kita di dalam pengharapan, dan musik menuntun kita di dalam ketakutan. Musik memberikan banyak hal yang membuat kita gerak terus ke depan. Saudara kalau mandek apalagi terus lihat ke belakang, saudara akan stres. Pak Tong pernah mengatakan masa lalu itu punya setan, sudah nggak usah diutik-utik lagi. Masa depan itu punya Tuhan, kenapa khawatir, serahkan ke dia. Masa sekarang itu punyamu, kerjakan sesuatu yang harus kau kerjakan sekarang. Nah musik menolong kita untuk mengaitkan masa lalu dan masa depan dengan pengharapan. Itu sebabnya di dalam musik Kristen ada kekayaan, kelimpahan di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara saya sangat kagum dengan begitu banyak kantata Bach. Saya tadinya kurang suka kantata Bach, saya sangat senang Saint Matthew Passion, saya sangat senang Saint John, saya sangat senang Christmas Oratorio. Tapi kantata saya kurang begitu suka. Sampai akhirnya saya dijelaskan oleh rekan sekamar saya ketika saya di institut, Bapak Aldo ya, sekarang menjadi seorang yang aktif sebagai pelayan awam. Nah tapi ketika dia ada di sekolah teologi dia coba jelaskan ke saya. Dia kasih kepada saya penjelasan tentang kantata nomor 8. Tentang waktu.
Saya bingung, ini apa musiknya? Bagus sih, bagus. Udah jelaskan, oh ini ada dorongan waktu. Ada teng, 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 teng. Ini seperti representasi dari your watch. Jam saudara kan bunyinya, tek, 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 tek. Nah di dalam telinga saudara bunyinya tek, 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 tek. Di dalam telinga komposer bunyinya tat, tat, trap, trap, tat, trap. Nah ini telinga komposer lain dengan kita. Saudara pernah dengar orang sedang bikin alat-alat besi, mungkin sepatu kuda, dia pukul sepatu kuda. Tong, 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 handle dengarnya lain. Kita dengar tong, 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 handle dengarnya tang tam tang 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 tam 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 ta ta tam tam tram tam taradam tam taradam tam taradam. Itu tadi ya. Tam taradam tram tram tam tatadam tam tadatam tam 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 tatatatatatata tam taradam tradam tam tam tradam tadatatram tam 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 tadam tatadam tam tadam. Sudah kaget, hah? Yang saya dengar kok tam, 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 kok lu dengarnya lain? Karena dia gabungkan aspek eskatologis ke dalam. Ada pengharapan di tengah hal biasa. Yang kamu dengar cuma hal biasa, teng, tong, kleng, suara minuman jatuh. Nanti mungkin ada komposer bikin the harmonious minuman jatuh gitu ya. Kalau sudah dengar kleng, kalau dibikin kleng, 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 itu juga bisa. Nah jadi musisi menolong kita untuk melihat pengharapan di tengah hal biasa. Nah termasuk musik, tradisi musik penting itu tradisi musik jam kuku. Kuku, itu ya jam kuku kan gitu. Kuku. Beethoven bikin sonata. Waduh bagus sekali. Tam 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 tra tadadadadadadam tam tadadadadadadam tam trada tam tam tadadadadadam tadadadadadam tadadadadadadam. Lalu terakhirnya tam tat tat tam tat tat tam tat tat tam tam tam. Sudah bingung ini apa ya? Ini ternyata jam kuku didengar sama Beethoven. Untung ada komposer ya. Kalau enggak kita dengar apa-apa biasa. Dengar jam, dengar orang bunyiin besi, dengar orang jatuh, dengar minuman jatuh, semua biasa. Tapi mereka memasukkan unsur eskatologis. Maka cerita saudara yang pendek tiba-tiba diekspan. Cerita saudara yang biasa tiba-tiba diberikan ending surga. Ceritamu endingnya paling kuburan. Tapi di dalam pengharapan Kristen ceritamu endingnya ada di surga. Ini yang Petrus katakan. Kamu punya pengharapan yang tak terkatakan. Ending hidupmu tidak di kuburan. Kalau ending hidupku tidak di kuburan, seperti apakah hidup berikutnya? Hidup berikutnya ada interaksi dengan hidup sekarang. Only far greater. Mulianya jauh lebih besar dari hidup sekarang. Tapi ada interaksi. Nah itu sebabnya para musisi menafsirkan bunyi-bunyian yang kita dengar secara banal, membosankan. Mereka bikin menjadi eskaton, menjadi penuh dengan pengharapan akhir zaman. Inilah musik. Saudara masih nggak mau belajar musik, kasihan, sayang. Saya sering kali mengatakan engkau seperti orang yang punya membership di sebuah klub olahraga. Di klub olahraga ini ada semua fasilitas. Ada lapangan sepak bola, ada lapangan sepak bola indoor, ada lapangan basket, ada lapangan bulu tangkis, ada lapangan untuk segala macam olahraga, ada running track, ada kolam renang, ada gimnastik, ada weight training, ada semua hal. Saudara sudah jadi member. Lalu orang tanya, kamu udah pakai alat apa aja di dalam tempat olahraga ini? Oh, saya nggak pakai alatnya, saya cuma ambil minumnya gratis. Jadi saya ambil aqua gratis lalu saya minum. Loh, kamu bisa akses semuanya. Nggak usah, nggak pengen. Saya cuma cukup menikmati minum. Itu bodoh. Saudara orang Kristen mempunyai akses ke musik. Akseslah. Seperti yang Petrus katakan, jiwamu perlu musik. Karena jiwamu perlu punya pengharapan yang tak terkatakan. Yang Tuhan janjikan kepada saudara melampaui kata-kata. Dan Tuhan izinkan musik memperkenalkan kepada kita hal yang tak terkatakan itu. Harap kita benar-benar mau menggali diri untuk menikmati musik. Nah, saudara ini khotbah ya, bukan cuma iklan untuk nanti saudara ikut tanggal 6 educational concert. Meskipun saya harap saudara mau belajar langkah pertamanya ikut educational concert. Tapi khotbah hari ini harap menggugah saudara untuk menikmati Tuhan di dalam cara yang Tuhan berikan aksesnya. Mari jangan cuma dengar musik latar belakang. Mari jangan taruh musikmu menjadi teman telingamu waktu engkau sedang di toilet. Mari taruh musik di tempat yang seharusnya. Di tempat di mana engkau disentuhkan kepada pengharapan dari Tuhan yang tak terkatakan. Kiranya Tuhan memimpin kita menikmati Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, pimpin kami menikmati Tuhan. Sebab kami mempunyai pengharapan yang melampaui perkataan, melampaui pengertian kami. Biarlah kami menikmati pengharapan ini,
melalui cicipan musik yang Tuhan izinkan kami dapatkan. Tolong kami menikmati Tuhan, sebab jika kami tahu bagaimana menikmati Tuhan, kami akan diberi kekuatan untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan di dalam dosa. Pimpin kami hidup suci, pimpin kami menikmati keindahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.